Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala aidan utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kaifalukum? Ya, alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai karunia nikmat kepada kita semua, baik berupa kehidupan, kesehatan, iman, dan Islam, dan tentunya kekuatan untuk melaksanakan berbagai kewajiban yang telah Allah tetapkan kepada kita, termasuk salah satunya adalah thalabul ilmi. Ya, dalam kondisi apapun, ternyata aktivitas thalabul ilmi ini bisa kita lakukan, dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi pelajaran geografi, materi umum, yakni tentang geografi ekonomi. Dan secara spesifik di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanian dan perkembangannya. Ada subbahasan yang akan kita bahas, yakni tentang asal mula pertanian, pertanian tradisional, dan juga pertanian modern. Iwan wahwatullah rahimakumullah. Sebelum kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, tentu mengingatkan kembali bahwasanya aktivitas yang kita lakukan saat ini adalah aktivitas thalabul ilmi, dan mudah-mudahan ini dicatat sebagai amal soleh bagi kita semua, dan tentunya menjadi pemberat amal timbangan kebaikan kita di yaumul hisab karak, di hari perhitungan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bukan hanya di dunia tapi juga di jannahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Bicara tentang perkembangan, tentu ini adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang sangat bisa dikatakan pasti terjadi. Yang namanya manusia diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal yang berbeda dengan makhluk yang lainnya, lebih khusus berbeda dengan hewan ataupun tumbuhan. Dengan akal ini manusia mampu memahami, dan akhirnya manusia mampu melakukan yang namanya inovasi, melakukan berbagai temuan, dan akhirnya manusia mengalami perkembangan. Perkembangan bukan dari sisi kecerdasannya itu sendiri, namun lebih dari itu juga bagaimana perkembangan dari aspek kreativitas, sehingga manusia memiliki kehendak untuk melakukan berbagai perubahan, termasuk akhirnya dialamilah oleh manusia yang namanya perkembangan berbagai macam teknologi, termasuk dalam hal ini adalah juga kaitannya dengan pertanian. Iwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, secara umum, dari mana sih asal mula yang namanya aktivitas bertani sehingga adalah yang namanya pertanian ini? Maka tentu kita akan coba melihat jauh ke belakang secara sejarah kehidupan manusia. Ya, sejarah secara umum menggambarkan kepada kita ada masa-masa di mana manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, yakni dengan melakukan aktivitas berburu dan juga meramu, atau dalam hal ini adalah mereka untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk memenuhi kebutuhan sandang, ya. Mereka dengan cara berburu hewan-hewan liar yang ada di sekitar, lalu kemudian mereka pun melakukan aktivitas meramu. Meramu dalam hal ini adalah mengumpulkan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan ataupun cadangan-cadangan makanan yang ada pada tumbuhan, baik itu berupa biji-bijian, buah-buahan, daun, dan lain sebagainya, lalu mereka kumpulkan, lalu mereka makan. Nah, ini gambaran secara awal. Sejak kapan itu terjadi? Kalau dilihat, manusia mengalami yang namanya aktivitas berburu dan meramu itu sejak awal manusia hidup di dunia. Sampai kapan? Kalau dilihat dari bukti-bukti ataupun peninggalan-peninggalan sejarah kehidupan manusia, maka di sini kita melihat aktivitas berburu dan meramu ini
lumayan rentang waktu yang cukup panjang, itu sampai di tahun 8000 sebelum Masehi. Jadi tahun 8000 sebelum Masehi sampai sebelum-sebelumnya itu manusia senantiasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara berburu dan meramu. Jadi kalau kita bicara tentang asal muasalnya, itu manusia melakukan aktivitas tersebut. Seperti apa? Dalam masa berburu dan meramu itu adalah belum ada aktivitas yang namanya budidaya, belum ada yang namanya aktivitas pertanian, belum ada bertani, belum ada beternak, belum juga melakukan aktivitas perikanan atau budidaya ikan. Dan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan itu dengan cara tadi berburu hewan liar, dan yang kedua itu adalah meramu dengan cara mengumpulkan berbagai macam makanan yang ada pada tumbuhan, cadangan-cadangan makanan yang ada pada tumbuhan. Ada buahnya, itu diambil buahnya. Ada daunnya yang bisa dimakan daunnya. Ada batangnya, batang yang diambil. Ada umbinya yang diambil. Biji-bijian, biji-bijinya yang diambil. Bunga-bungaan, bunga-bunganya yang diambil. Nah, itulah gambaran bagaimana manusia di awal sejarahnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lantas tentu itu terus berlangsung secara kontinu. Akhirnya manusia mengalami yang namanya peningkatan jumlah, lalu kemudian jumlah manusia semakin banyak. Nah, pada saat jumlah manusia semakin banyak di satu sisi, dan di sisi lain yang namanya cadangan makanan di alam itu bisa dikatakan peningkatannya tidak sepesat apa yang dilakukan oleh manusia, sehingga pada saat itulah dilakukan yang namanya berbagai riset kecil yang dilakukan oleh manusia, inovasi-inovasi, dan akhirnya manusia mempelajari alam, lalu kemudian manusia dengan akal yang telah Allah berikan, ya, itu mampu yang namanya mengalami ataupun melakukan proses berpikir, ya, lalu kemudian memahami dari realitas-realitas yang ada, dari kadar-kadar yang telah Allah ciptakan di dalam kehidupan. Sangat mungkin manusia pada awalnya mereka tinggal mengambil buah lalu mereka makan. Namun ketika mereka mengamati, ternyata ada buah yang sudah sangat matang, lalu kemudian jatuh. Dari jatuhan tersebut dia melihat bagaimana tumbuh yang namanya tumbuhan baru, lalu mereka berpikir, dari mana tumbuhan-tumbuhan baru itu muncul? Lalu mereka telisik, lalu mereka menemukan biji. Dari bijian itulah kemudian mereka melihat adanya tumbuhan baru, sehingga mereka berpikir, lah, kenapa tidak kita melakukan aktivitas itu secara lebih cepat dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh tumbuhan secara alamiah. Lalu mereka berpikir mengambil berbagai buah-buahan yang itu sudah cukup tua, ya. Lalu mereka pilah berbagai biji-biji yang ada di dalamnya, lalu mereka tebar, lalu terjadilah yang namanya tumbuh di sana. Nah, mulai muncul pada saat itu yang namanya proses pertanian. Nah, masuklah masa tersebut, yaitu di masa 8000 sebelum Masehi sampai di 1800 Masehi. Ini bisa dikatakan sebagai masa pertanian tradisional. Kenapa dikatakan masa pertanian tradisional? Karena sifatnya masih konvensional, bisa menggunakan alat ataupun tidak, gitu. Jadi manusia pada saat itu, pada awal muasalnya ketika mereka melakukan aktivitas pertanian, ya asal muasalnya ya mereka bisa langsung dengan anggota badan yang ada pada diri manusia itu sendiri, lalu mereka melakukan yang namanya proses pertanian. Nah, itu bisa seperti itu, ataupun juga melakukan pengolahan lahan itu dengan alat yang sifatnya sederhana, alat berteknologi sederhana, sehingga ditemukanlah berbagai macam peralatan untuk membantu pertanian. Sering dikatakan muncul ataupun ada yang namanya alat kapak, ya. Entah itu kapak persegi ataupun kapak lonjong, ya, ataupun kapak yang itu lebih lebar dan lain sebagainya, sehingga itu dianalisa ternyata ini adalah bagian dari peralatan yang dihasilkan oleh manusia untuk menunjang aktivitas pertanian. Entah itu untuk bertani, bagaimana mengolah lahan, ya, ataupun ada aktivitas yang lain, mereka melakukan beternak dan lain sebagainya, itu dengan peralatan-peralatan yang sifatnya sederhana seperti itu. Nah, ini mulai mengalami yang namanya
perkembangan. Yang tadinya peralatan itu sifatnya kasar menjadi lebih halus. Lalu di sana ada ciri khas sistem pembibitan. Dalam hal ini ya bisa dikatakan ini alamiah saja. Jadi ada biji misalkan, lalu ditanam tumbuh, selesai. Tidak ada yang namanya rekayasa, tidak ada yang namanya dianalisa ataupun di aktivitas pemuliaan terhadap tanaman, dalam hal ini menentukan mana bibit unggul, bibit yang tidak unggul dan lain sebagainya. Yaitu bisa dikatakan belum terlalu lebih intens dan bahkan bisa dikatakan masih sifatnya alamiah. Lalu kemudian penanaman yang itu relatif homogen. Nah, maksudnya apa? Ya manusia di masa itu ya karena membutuhkan, misalkan yang dibutuhkannya itu adalah umbi-umbian, ya mereka nanam umbi seperti itu. Karena yang mereka yang suka itu adalah buah-buahan, yaitu ditanamnya buah-buahan semua. Dan relatif wilayah-wilayah tersebar wilayah-wilayah tersebar untuk areal munculnya peradaban manusia di masa yang lalu itu bisa dikatakan di jalur-jalur sungai, jalur-jalur sungai besar yang itu relatif lebih subur. Jadi di samping-samping sempadan sungai itu adalah wilayah-wilayah yang bisa dikategorikan wilayah-wilayah yang subur. Air melimpah di sana, zat hara juga sangat baik di sana, sehingga area pertanian itu cukup layak di sana. Ambil contoh misalkan peradaban Mesir yang berada di Sungai Nil, yang berada di bantaran Sungai Nil. Ini gambaran, dan di sana pertanian cukup subur. Ataupun di wilayah Mesopotamia, ya, kalau sekarang itu di wilayah Irak dan Iran, ataupun di antara Sungai Tigris dan juga Eufrat. Nah, ini juga gambaran mereka tersebar di sana. Ataupun di Cina ada Sungai Kuning, di sana juga ada peradaban manusia. Nah, itu gambaran bagaimana manusia mendekati sumber-sumber yang itu bisa dilakukanlah yang namanya aktivitas pertanian, walaupun pada saat itu masih sederhana, berbeda dengan kondisi saat ini. Karena di masa itu ya akan sulit mereka melakukan aktivitas pertanian, sementara sumber untuk airnya itu tidak mereka dapatkan, sehingga mereka mendekati wilayah-wilayah yang itu banyak airnya. Wabil khusus dalam ini adalah di aliran-aliran sungai, sehingga peradaban-peradaban besar di masa lalu itu terlahir di wilayah-wilayah yang berada di sekitar sungai ataupun yang dialiri oleh sungai. Wan wahwat billah rahimakumullah. Terus selanjutnya, perawatan ini bersifat alamiah dipengaruhi besar oleh lingkungan. Jadi yang namanya perawatan dalam pertanian, ya selain tentu mengalami yang namanya progres, kreativitas, inovasi, penemuan-penemuan, tapi pada awalnya di masa-masa pertanian yang sifatnya tradisional ini sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ketika cuacanya itu sedang kemarau panjang, ini akan repot untuk melakukan aktivitas pertanian. Ataupun ketika misalkan dalam kondisi curah hujan sangat tinggi, sampai menggenang, sampai terjadi yang namanya banjir dan lain sebagainya, ini juga sangat dipengaruhi. Ataupun cuaca yang sangat dingin, bukan hanya panas, cuaca yang sangat dingin, yaitu tidak dilakukan yang namanya rekayasa, namun dalam hal ini justru dilakukan bersifat alamiah saja, ya dirawat dengan sifatnya alamiah. Aktivitas pemupukan misalkan itu mulai berkembang, pemupukan itu dengan pupuk-pupuk yang sifatnya organik, ya, pupuk-pupuk yang sifatnya alamiah, ataupun untuk mengusir hama, ya, dan penyakit pada tanaman yang mereka tanam seperti itu juga tidak menggunakan yang namanya pestisida, belum muncul di sana, tapi melakukan yang namanya pengusiran yang sifatnya alamiah. Ambil contoh misalkan di sana ada kutu, mereka munculkan sang predator kutu. Ketika misalkan di sana ada hama wereng, mereka munculkan yang namanya predator di hama wereng. Ambil misalkan katak ataupun kepiting. Nah, ini gambaran yang sifatnya sederhana yang dilakukan kaitannya dengan perawatan di pertanian mereka. Nah, selanjutnya untuk melakukan pemanenan ini tanpa peralatan khusus. Ya panen tinggal ambil gitu. Ya sekarang masih ada ya. Di satu sisi, tapi di sisi lain yaitu masih bisa di kondisi saat ini dengan tambahan peralatan. Namun di masa pertanian tradisional itu masih menggunakan yang namanya manual.
Manual dalam ini bisa dilakukan oleh manusia, tapi dari sisi pemanfaatan energi berikutnya, ini energi yang sifatnya biotik, ya. Tenaga makhluk hidup, namun mengalami perkembangan, akhirnya juga tenaga abiotik juga digunakan. Dalam rangka apa tenaga abiotik? Yaitu ambil contoh misalkan menggunakan kincir air. Ya. Kincir air itu untuk mengambil air dari sungai yang relatif lebih bawah, sementara lahan pertanian berada di atas. Dengan kincir air itu akan mengangkat air ke permukaan, lalu dialirkan ke areal pertanian yang itu jauh lebih atas dibandingkan dengan sungai. Itu dialami, dan bahkan di masa kehidupan kaum muslimin, ya di masa kejayaan kaum muslimin, yang namanya kincir air itu sudah sangat banyak di areal-areal yang itu berada di sekitar sungai. Itu untuk menaikkan air sungai secara otomatis, ya semi otomatis, yaitu menggunakan aliran air itu sendiri, ya, untuk menaikkan air ke bagian atasnya. Nah, itu mengalami yang namanya terus melalui perkembangan. Ataupun teknologi pasca pada saat panennya. Pada saat panennya untuk menggiling yang tadinya hanya menggunakan biotik, ya, menggunakan makhluk hidup saja, ini mulai berkembang. Ya, mulai berkembang, dimanfaatkanlah yang namanya teknologi kincir angin. Dengan kincir angin itu akan memutar yang namanya penggilingan dan lain sebagainya. Itu akan semakin cepat hasilnya. Dan dari sisi hasil, ya, dan tujuan, memang ini bisa dikategorikan relatif lebih besar dibandingkan dengan awal muasal aktivitas berburu dan meramu. Nah, di masa pertanian tradisional ini mulai melakukan yang namanya transformasi, melakukan yang namanya perubahan. Sehingga hasil dan tujuan walaupun relatif kecil, tapi lebih besar jika dibandingkan di masa berburu dan meramu. Nah, dari sisi modal memang ini jauh lebih ringan. Dan pada konteks saat ini juga yang namanya pertanian tradisional itu masih ada, masih digunakan. Ambil contoh untuk membajak sawah, itu menggunakan yang namanya bajak sederhana, menggunakan kerbau, menggunakan hewan, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Nah, itu gambaran tentang bagaimana pertanian tradisional. Dan yang selanjutnya di sini ada pertanian modern. Nah, untuk pertanian modern ini jauh lebih dahsyat. Sebenarnya ini pengolahan lahan dengan alat berteknologi kekinian, ya. Menanam, mengolah tanah, menanamnya pada saat panen, ya, pada saat pembibitan itu dengan sifatnya alami, ada juga dengan rekayasa. Penanaman relatif heterogen, ya, bermacam-macam kebutuhan itu bisa ditanam. Perawatan juga bersifat rekayasa, mau cuaca apapun itu bisa dilakukan yang namanya proses aktivitas pertanian. Bahkan mau dari sisi lahannya mau luas, mau sempit, dan lain sebagainya, itu juga bisa dikembangkan. Mau lahannya itu yang tadinya tidak subur bisa direkayasa menjadi lahan yang sangat subur. Mau yang tadinya itu gurun pasir sekalipun lalu kemudian diolah menjadi areal pertanian, itu bisa di masa dengan teknologi canggih ataupun di masa pertanian modern. Sejak kapan? Yaitu sejak masa terjadinya yang namanya revolusi industri. Paling tidak di sana kita bisa melihat di masa tahun 1800-an sampai kekinian itu muncul yang namanya pertanian yang sifatnya modern. Iwan wahwat fillah rahimakumullah, tentu juga bukan hanya mengandalkan biotik, tapi di sana juga mengandalkan energi abiotik dengan rekayasa yang jauh lebih dahsyat. Bahkan di beberapa cuplikan melihat bagaimana mulai melakukan penyiraman, pemupukan dan lain sebagainya itu sifatnya otomatik. Bahkan manusia itu sudah mulai berkurang fungsinya. Nah, itulah gambaran bagaimana pertanian di masa-masa modern. Namun sebelum ke modern di sana ada masa transisi yang kadang masih menggunakan yang tradisional, menggunakan yang modern. Tapi ala kulli hal, ya saat ini baik pertanian tradisional ataupun pertanian modern itu masih dikembangkan. Ada plus minus di sana dan juga tentu ada perbandingan di sana. Dari sisi hasil tentu untuk yang modern ini jauh lebih banyak, lebih masif, dan jauh lebih besar. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan harapannya tentu antum semua pemimpin umat masa depan bisa mengembangkan aspek pertanian ini, industri pertanian, dan akhirnya bahkan menjadi sesuatu yang manusia ataupun bangsa ataupun negara ini menjadi maju seperti itu dan mempunyai ketahanan dari sisi pangan.
tidak melakukan impor lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum